Halo, ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Newton Pranginangin di channel ini. Di video kali ini, kita akan coba memperdalam rangkaian listrik dinamis, mencari beda potensial antara dua titik. Sekali lagi, mencari beda potensial antara dua titik tanpa menggunakan sistem loop. Jadi ini cara praktis ya, cara mudah. Langkah-langkahnya silakan diikuti di video ini, dan saya ambilkan satu contoh soal. Contoh soal yang sering. Jadi, judulnya adalah menghitung beda potensial atau tegangan ya, beda potensial dalam kurung delta V antara dua titik. Nah, antara dua titik. Nama titiknya terserah apa aja bisa ya. Jadi antara dua titik di dalam satu rangkaian. Bagaimana menghitungnya? Nah, banyak memang metode, ada yang menggunakan loop, pakai persamaan. Nah, kita gunakan cara yang paling praktis. Contoh soalnya ini. Jadi langsung dari soal saya akan jelaskan ya. Dari soal saya akan jelaskan. Andaikan di sini ada resistor, kemudian ada baterai. Nah, kalau baterai satu panjang, satu pendek garisnya ya. Lalu di sini pun ada baterai lagi dengan tandanya ini pendek, ini panjang. Lalu ada resistor. Nah, di sebelah kanan pun ada resistor. Ini panjang, pendek ya. Lalu ini ke titik ini. Jadi andaikan kita kasih namanya titik-titiknya umpamanya. Titik ya P, titik cabangnya P sama Q. Supaya ada namanya kita bikin yang paling kanan atas B, yang ini D, nah yang ini A, nah, yang ini C misalnya. Atau saya balik aja ya supaya urutannya pas. A, B, ini C, ini D. Oke. Angka-angkanya pun kita sebutkan aja. Hambatan yang di sini nilainya 10 ohm. Hambatan yang ini adalah 10 volt. Yang ini hambatannya 5 ohm. Ini gegel baterainya 5 volt. Yang ini 10 ohm. Lalu yang di sini baterainya 15 volt. Nah, contohnya kalau ditanya, hitung beda potensial dari titik P ke Q. Sebenarnya dari titik mana aja boleh. Misalnya BC boleh, C ke A boleh, atau mana. Jadi, salah satu kita pilih misalnya hitung beda potensial antara titik P dan Q. Nah, hitung beda potensial. Ya, hitung beda potensial antara titik eh, antara titik P dan Q. Nah, berapa beda potensialnya? Nah, langkah pertama, tentukan dulu titik-titik cabang yang ada di gambar ini. Nah, langkah yang pertama, tentukan titik cabangnya yang ada di gambar. Nah, titik cabangnya yang mana? Nah, jadi langkah yang pertama, titik cabang, yaitu ada P dan Q. Jadi kalau kita dari P ke Q, langkah pertama misalkan semua arus dari titik satu cabang ke titik cabang berikutnya. Di langkah pertama buat arus. Ini pemisalan aja ya, buat arus semua dari satu cabang ke cabang lain. Misalnya buat arus dari satu titik cabang ke titik cabang lainnya. Nah, sini kan titik cabang itu adalah
titik P sama Q, itu titik cabang ya, bercabang titiknya. Jadi dari P ke Q, kan ada 3 rute. Bisa dari P ke Q itu bisa lewat P ke A, ke D, ke Q, bisa langsung dari P ke Q, dan bisa langsung dari P ke B, ke C, ke Q. Jadi untuk sementara bikin arah arusnya semua ke dari P ke Q. Jadi yang di kiri ada arus, di tengah ada arus, di kanan ada arus. Kita kasih nama. Yang kiri kita sebut I1, yang kanan kita sebut I2, yang kini I3. Itulah langkah yang pertama tadi. Nah, itulah langkah yang pertama. Nah, sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita ingat prinsip arus ya, arus yang masuk menuju cabang sama dengan arus yang meninggalkan cabang. Nah, itu langkah yang kedua. Jadi langkah yang kedua, langkah yang pertama tadi udah, sekarang langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, ya langkah keduanya adalah, nah, ini kita hapus dulu ya langkah pertama tadi udah, sekarang langkah kedua. Karena semua arusnya kita bikin dari P ke Q, berarti semua kan arus menuju Q. Berarti langkah kedua berarti udah jelas ya, langkah kedua itu berarti eh, sigma I masuk, jumlah arus yang masuk ke Q sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah I yang keluar dari Q. Jadi kan P ke Q. Jadi kalau kita tinjau di titik Q, arus yang masuk ke Q, I1 itu kan menuju Q. Semua juga, I2 juga menuju Q, I3 menuju Q. Jadi akibatnya I1 tambah I2 tambah I3 kan berarti itu arus yang masuk ke Q. Yang keluar kan nggak ada, 0. Jadi sengaja kita bentuk persamaan seperti ini. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kenapa? Karena semua arus masuk ke cabang Q. Kalau kita tinjau cabang P, berarti kalau di P, I1 itu adalah keluar semuanya. I2 keluar, I3. Nggak ada yang masuk juga. Jadi nanti kalau ditinjau P, berarti yang masuknya yang 0. Tidak ada arus yang masuk. Justru dari P, semua dia keluar. Keluar itu artinya meninggalkan cabang. Lihat panahnya. Seperti I1. Kalau kita I1 kan dia nanti menuju Q dia. Nah, I2 juga menuju Q. I3 menuju Q. Jadi intinya bikin arus itu semua menuju satu cabang, nggak ada yang keluar, sehingga ruas kanannya menjadi 0. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, ini tinggal langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu sebenarnya adalah langkah yang ketiga. Oke, ini udah diingat ya langkahnya nih, udah tahu, bisa dicatat juga langkahnya. Sekarang langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga seperti apa? Langkah ketiga tinggal masuk rumus. Jadi langkah yang ketiga, oke, langkah yang ketiga, gunakanlah persamaan beda potensial dua titik. Nah, langkah yang ketiga, kan rumusnya beda potensial kalian tahu kan, delta V itu kan rumusnya apa? Sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, itu rumus beda potensial antara dua titik, sigma E. Sigma artinya jumlah. Semua udah tahu ya sigma. Jadi jumlah sigma E artinya jumlah GGL ditambah sigma I kali R. Nah, beda potensial dari P ke Q. Nah, jadi ini dari P ke Q. Oke. Dari P ke Q kan ada 3 rute dari P ke Q. Bisa tadi lewat dari PA DQ, bisa dari tengah-tengah, PQ bisa dari kanan, P, B, C, Q. Jadi nanti akan muncul 3 persamaan ya. Jadi akibatnya seperti ini, beda potensial delta V, PQ lewat jalur paling kiri, sigma E. Kita kalau lewat jalur PA DQ, ketemu baterai. Pas ketemu itu kan ketemu kutub positif. Jadi kalau yang kutub positif berarti garis yang panjang ya, 10. Nah, tambah I kali R.
I-nya I1. Kali R-nya 10 ohm di situ. Sekarang lewat jalur tengah, juga beda potensial PQ. Sigma E, ketemu baterai. Pas ketemu yang pendek duluan ketemunya, jadi min 5. Tambah I kali R, I-nya I2. Ada nggak R-nya di situ? Ada, yaitu yang 5 ohm. 5, itu persamaan kedua. Sekarang lewat jalur kanan, beda potensial P ke Q lewat jalur kanan. Delta V, PQ. Nah, sigma E jumlah baterai. Ada, hanya satu baterai. Pas ketemu yang panjang duluan, jadi plus 15. 15, tambah I, I-nya I3. Kali R-nya 10 ohm. Jadi kita punya 3 persamaan ini, semua delta VPQ. Nah, caranya adalah koefisien I1, I2, I3 usahakan sama. Ini kan koefisien I1-nya adalah 10. Koefisien I2 5, koefisien I3 10. Berarti supaya sama ya, berarti yang di tengah kita kali dengan 2. Yang lainnya berarti tetap kali 1 aja ya, baru dikali 1. Nah, setelah ini kita kali, berarti kan akibatnya menjadi kalau kita kali, nah sekarang tinggal menyelesaikan. Ini tinggal menyelesaikan berarti ini. Nah, tinggal menyelesaikan, tinggal persamaannya itu adalah setelah kita kali, berarti kan persamaannya jadi begini. Setelah kita kali. Nah, ini kita hapus dulu yang ini ya. Setelah kita kali persamaan yang tadi. Oke. Kali persamaannya disimpan dulu tadi ya ini ya. Persamaannya disimpan dulu. Kalau cara ini kalian kuasai, sebenarnya kalian bisa cepat. Karena kalau pakai hukum Kirchhoff, loop itu sebenarnya agak lama persamaannya, riskan, lama. Ini cepat. Nah, sekarang kita kali persamaannya. Setelah dikalikan otomatis yang pertama tadi delta VPQ kan tadi saya tulis ulang ya, persamaannya 10 tambah I1 kali 10. Persamaan ini kali 2, berarti 2 kali delta VPQ menjadi min 10 tambah I2 dikali 10. Persamaan yang ketiga, delta VPQ sama dengan 15. Iya kan? 15 tambah I3 kali 10. Nah, ini kita apain? Jangan lupa, ini wajib dijumlah. Jadi jangan dikurang, jangan dikali, jangan dibagi. Ini langsung dijumlahkan aja. Kalau dijumlah, berarti kita jumlah ya. Yang di kiri kan jumlahnya delta VPQ tambah 2 delta VPQ tambah delta VPQ kan berarti 4 kali delta VPQ. Ini dijumlah 10 tambah min 10 habis, tinggal 15. Nah, ini kan kalau dijumlah berarti 10-nya keluar. Jadi 10-nya kan keluar. Nah, 10-nya keluar. Jadi artinya ini jumlah 10 kali I1 tambah I2 tambah I3. Nah, cuman tadi kan di awal sebelumnya I1 tambah I2 tambah I3 kan 0 dia jadinya tadi. Tadi I1 tambah I2 tambah I3 itu 0. Berarti 10 kali 0 kan 0. Akibatnya apa? Akibatnya 4 kali delta VPQ sama dengan 15. Berarti beda potensial antara VPQ 15 dibagi 4 sama dengan 3,75 volt. Itulah beda potensial antara dua titik antara P dan Q. Jadi intinya di sini kalau saya padatkan, harus kalian cari dari titik cabang ke cabang dulu ini. Kalau dapat, jadi beda potensial PQQ lewat manapun dia, apakah lewat PADQ atau lewat tengah atau lewat kanan, semuanya beda potensialnya ini 3,75 volt nilainya.
Nah, sekarang kalau nyari I di masing-masing cabang, kan udah nemu. Nah, kalau delta VPQ bisa dimasukkan ke nilai ini, masukkan ke persamaan 1, ini tadi, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Untuk mencari I1 di I3. Jadi semua bisa dapat dia. Coba kita masukkan ke persamaan 1, maka nemu nanti I1. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan 1, hasilnya apa? Nah, hasilnya oke, kita cek nih, kita masukkan ke persamaan 1 ya. Hasilnya apa? Hasilnya apalah I1, I2, I3. Yang penting delta VPQ-nya udah dapat. 3,75 tadi. Oke. Nah, kita masukkan ya ke masing-masing persamaan. Oke. Sekarang kita masukkan ke persamaan 1 ini. Kebersamaan 1 yang di atas, 3,75 itu sama dengan 10 tambah I1 kali 10. Berarti kan dapat I1-nya. Pindahkan dulu kan I1 berarti yang 10-nya pindah ke kiri, 3,75 dibagi 10. Ya kan, itu persamaan biasa lah. Semua bisa kan, tinggal balik-balikin aja, kurang-kurangin aja kan. Nah, 3,75 kurang 10 berapa? 3,75 kurang 10, itu kan min 6,25 dibagi 10, berarti hasilnya menjadi minus 0,625, satuannya ampere. Sekarang kita masukkan ke persamaan kedua, 2 kali delta VPQ. Kalau dikali 2 kan tadi delta VPQ 3,75, berarti menjadi ini 7,5 sama dengan min 10 ditambah I2 kali 10. Berarti kan nemulah I2-nya. I2-nya berapa? Tentu dengan pembagian 17,5 dikali 10, berarti 1,75. Sekarang I3, masukin 3,75 sama dengan 15 ditambah I3 dikali 10. Berarti kan nemu I3. Berarti I3-nya berapa? Nah, tinggal kita kurangin kan, 3,75 dikurang 15, itu dulu kan. Berarti 11,25 dibagi 10. Kan berarti dia min 1,125. Ya, min 1,125 ampere. Nah, sekarang kalian perhatikan, ada kan I-nya yang minus ini. Kalau ada I-nya minus, berarti gambar yang tadi di awal arahnya diganti. Yang diganti itu I1 sama I3. Jadi I1 ini arahnya diganti nih. Ini saya coret di gambar ini. Berarti arahnya yang harusnya meninggalkan P jadi menuju P dia. Demikian juga dengan I3. I3-nya dia jadi menuju. Jadi I3-nya jadi ke sini. Sekarang coba dicek, benar nggak kesimpulan? Kalau saya pindahkan titik P, coba lihat titik P. Saya kasih warna hijau misalnya rangkaian. Coba lihat P. Ini titik P. Saya copy paste ke kanan ya. Yang ini datang dari sini I1 kan. Nah, datang dari sini I3. Nah, kalau arahnya sudah diganti nilainya jadi plus. Jadi I3 ini itu yang tadi 1,125. Itu I3. Sedangkan I1-nya adalah 0,625. 0,625. Kan kalau dijumlah, coba dijumlah 0,625 ditambah 1,125. Apa benar? Ya. 0,625 dijumlah sama 1,125. Kan 1,75, benar ya? Inilah tadi I2, ini I2. Ini I2 yang 1,75. Oke, jadi kira-kira begitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi saya kira cukup jelas, semua bisa mengerti ya, oke.
Jadi kalau saya padatkan sekali lagi hanya menggunakan 2 rumus. Langkahnya tadi saya padatkan lagi, tinjau dari cabang ke cabang dulu. Langsung bikin arahnya, arus itu semua ke satu arah. Apakah ke cabang Q semua atau ke cabang P. Pilih aja ke satu arah semua sehingga jumlah I tadi sigma I masuk, sigma I keluar sehingga ruas kanannya 0. I tambah I 0. Baru gunakan rumus delta VPQ sigma E tambah sigma R baru pasti muncul 3 persamaan, samakan koefisien I. Setelah disamakan nanti pasti hilang itu I tambah I tambah I 0 kan. Dapatlah beda potensialnya, baru masukin lagi dapat lagi. Nanti di video berikutnya saya akan kalau udah ngerti ini saya bikin untuk bagian pertama. Di bagian berikutnya kita akan kalau konsepnya sudah jelas akan cara cepat. Memang di soal listrik ini kalian sangat dibutuhkan untuk jam terbang ngerjain soal itu banyak. Memang tidak kayak balik tangan. Tidak kayak balik tangan. Jam terbangnya banyak, jangan cepat menyerah. Kalau ada buntu, tetap ada cari jalan keluar ya. Selalu ada jalan keluar. Kadang jalan keluarnya bisa cepat, kadang agak lama, kadang sedang-sedang. Jadi butuh kesabaran memang. Fisika itu butuh kesabaran. Banyak orang mikir untuk apa ini belajar rumusnya Pak? Kan nanti kehidupan sehari-hari nggak dipakai. Benar. Tapi kalau orang paling nggak tekun belajar, rajin belajar, jadi yang diukur di sini ketekunan, kerajinan, pantang menyerahnya. Kalau dia mau belajar seperti ini, berarti anaknya gigih, anaknya semangat, mau kerja keras. Sebenarnya itu yang dinilai ya. Oke, sekian dulu untuk bagian ini supaya nggak terlalu lama kalian nanti bosan. Sekian dulu dari Pak Newton, perangin angin. Salam sukses dari Pak Newton, oke? Sekian dulu, selamat berlatih.